Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Utama dengan NIM 25020155. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 9. Ya, ini part satu teman-teman ya. Jadi eh, di apa ya? Di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghubungkan atau mengkoneksikan database MySQL ke aplikasi Java NetBeans. Nah, tapi sebelum itu pada video sebelumnya kan kita udah belajar membuat database di MySQL tuh. Nah, kalau teman-teman mau apa belum buat, nah silahkan lihat di video sebelumnya yang sudah saya upload. Nah, di situ ada kok. Nah, eh, lalu kita juga udah buat apa ya user interface juga ya kan. Nah, di Java NetBeans-nya itu yang kayak ini loh teman-teman. Sebentar, mana ya? Yang kayak ini. Nah, ini ya kan. Nah, kita kan juga udah buat itu juga. Nah, karena aplikasi ini kan belum terhubung ke database MySQL. Nah, maka dari itu pada video kali ini saya akan belajar belajar bersama-sama ya kita untuk menghubungkan bagaimana sih cara menghubungkan MySQL ke NetBeans. Nah, ya teman-teman. Nah, eh, sebelum itu teman-teman sebelum mengkoneksikan itu udah download semacam kayak ini teman-teman. Mana ya? Di sini kok. Nah, ini MySQL Connector. Nah, ini pasti kan teman-teman udah download ini dulu, ya kan? Nah, nanti kalau udah di-download, nah, teman-teman ini libraries, klik kanan, lalu add jar karena kan ini apa namanya? dot jar. Nah, dot jar gitu ya, teman-teman ya. Nah, lalu selanjutnya teman-teman itu klik kanan dari ini, lalu add jar folder ini, add jar or folder, lalu klik kanan. Nah, ini pertama teman-teman kan download ya. Nah, nanti dicari di sini nih, dicari dulu di sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman misal belum download apa namanya? Kak, belum download database-nya atau kok database sih? Apa maksudnya belum download MySQL-nya Kak? Nah, nanti komen aja, nanti saya kasih linknya ya. Nah, setelah itu kan teman-teman udah mengkoneksikan tuh. Nah, tapi dipastikan dulu ini SMTP-nya itu nyala, ya kan? Nah, seperti itu. Dan udah buat database-nya. Ini teman-teman ya di sini ya, udah buat database. Nah, ini saya membuat database DB MHS seperti itu teman-teman. Nah, oke. Pastikan dulu kalau mau download konektor ini itu buat database dulu. Pertama buat database, terus download ini dulu, lalu di eh, caranya tadi library klik kanan add jar atau folder di situ ya teman-teman ya. Udah ada, lalu dicari aja, lalu di open seperti itu. Nah, langsung aja ke UI-nya ini teman-teman ya. Nah, ini untuk ini, ini kan kita kan udah buat kan, udah pernah buat. Nah, ini ada G-label, ada text field, G-label, dan text area, G, G-table juga. Nah, ini jangan lupa teman-teman ya, kasih nama pada variabelnya seperti ini ya. Loh, ini namanya txt apa? Ini namanya nanti txt apa? Gitu. Jangan lupa dikasih dikasih nama variabel ya teman-teman supaya ya nanti kan kita akan mengoding. Nah, kalau nggak ada variabelnya kan juga nggak bisa. Tuh. Nah, namanya terserah teman-teman. Yang penting teman-teman itu paham. Gitu. Nah, ini saya namai txt apa tadi ya? Ini txt ini lalu txt apa? Ini txt apa itu? Nama, txt alamat, txt tanggal lahir. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, eh ini di table ini button ini juga button. Nah, gitu. Nah, kita kan udah buat
GUI-nya, kita udah buat database-nya tadi, udah mengkoneksikannya juga, ya kan? Nah, jadi selanjutnya yaitu apa, teman-teman? Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke codingannya. Kalau kemarin kan codingannya gini, teman-teman. Nah, gini. Nah, itu kan kalau codingnya gitu. Nah, kita kan mau coding ke koneksinya dulu, ya. Caranya bagaimana? Seperti ini. Gframe klik kanan, event, Windows. Loh, kok nggak ada ya? Windows saya ya. Sebentar. Hmm. Nah, maaf, klik kanan, event. Loh, kemana Windows saya? Kok nggak ada teman-teman ya? Kok aneh? Event. Nah, ini window, terus window open form, window open. Nah, ini dipencet. Nah, nanti langsung otomatis ke sini, teman-teman. Nah, jadi ini codingannya teman-teman ya. Ini codingannya saya udah ngoding. Saya udah ngoding terlebih dahulu tadi ya, teman-teman. Nah, ini sebelum kita ngoding ini, sebelum kita ngoding ini ya, itu kita harus yang pertama-tama itu mengimportkan di sini, di package format data diri ini ya, teman-teman ya. Nah, kenapa kau harus import dulu ya? Karena kan kalau nggak import kan nggak bisa ngoding, ya kan? Bisa juga error kan kita mengimportkan apa sih, apa aja sih kebutuhan kita gitu. Nah, jadi eh import ini apa aja? Nah, apa sebelumnya saya jelaskan dulu package format data diri ini yaitu coding apa coding ini artinya filenya berada di dalam folder package bernama format data diri. Nah, oke, teman-teman langsung saja import Java AWT ini adalah mengambil library untuk menangani error di tampilan GUI di sini, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu eh Java SQL Connection. Ini mengambil library connection digunakan untuk menghubungkan Java NetBeans ini ke database-nya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, yang ketiga ini ada Java SQL Drive Manager. Java SQL Drive Manager ini, nah agak susah teman-teman ya. Nah, ini maksudnya adalah mengambil library eh, Drive Manager fungsinya untuk mengatur koneksi database. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dan tugasnya itu kayak mencari database, membuka database, gitu. Mencari database dan membuka database koneksi. Pokoknya mengkoneksikan teman-teman ya, gitu. Nah, analoginya itu seperti ini teman-teman. Kalau koneksinya jalan, maka driver ini itu adalah pembuka jalannya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya ada import Java SQL Result Set. Ini mengambil library hasil data dari database, teman-teman ya. Nah, jadi sebentar teman-teman, sebentar. Teman-teman tadi saya break karena saya dipanggil ibu saya. Ya, bahkan nah tadi sampai mana kita? Sampai eh result set. Nah, ini itu seperti kotak penampung pencarian apa penampung hasil pencarian data. Nah, gimana ya? Hmm, kayak kita mengambil library untuk menampung hasil data dari database-nya itu di situ gitu, teman-teman. Paham nggak? Nah, pokoknya gitulah. Nah, makanya analoginya itu seperti kotak penampung hasil pencarian data seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada SQL apa ini exception ini mengambil library untuk menangani error pada database. Misal kayak database tidak ditemukan atau query salah gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada import Java SQL statement ini maksudnya mengambil library untuk menjalankan perintah SQL. Ada select, in insert, delete, update, nah, gitu teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya ada G option pane ini untuk menampilkan pop-up pesan ya teman-teman ya. Nanti saya jelaskan nanti. Nanti saya jelaskan. Soalnya agak pokoknya itu menampilkan
pop-up pesan seperti kayak data berhasil terkoneksi atau koneksi error gitu teman-teman ya. Yang terakhir ada default. Default ini mengambil library untuk mengatur isi di tabel. Nah, karena ini nanti akan kita bahas di part 3. Oke. Selanjutnya yaitu nah ini ke public class from data diri materi 9. Nah, public class ini adalah ya kelasnya itu bisa diakses semuanya gitu loh. Nah, seperti itu teman-teman ya. Extend ini adalah kayak mewarisi. Nah, gitu. Langsung aja ke penjelasannya. String ini tipe data string namanya koneksi. Apa isinya? Yaitu ya tadi JBD, JDBC, MySQL. Nah, gitu. Karena ya ini loh teman-teman loh. Ini kan on ini di sini nanti. Nah, oke. Yang kedua ada string user root. Kenapa kok pakai root? Hmm, karena ya apa ya? Kita kita nggak pakai login user atau ini string password ini kita nggak pakai itu. Kita cuman eh memasukkan menginputkan data diri di mana data diri tersebut akan tersimpan. Nah, gitu aja ya kan. Ini kayak ya semacam formalitas gitu aja teman-teman ya. Nah, ini ada selanjutnya ada koneksi atau koneksi ini ya untuk mengkoneksikan apa ya? Mengkoneksikan apa tadi dari database di SQL ke Java native. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada statement ini ya sama ya nah, untuk apa ya? Statement apa? Ya sama seperti koneksi ini. Seperti itu teman-teman ya. Untuk menjalankan kalau statement ini untuk menjalankan seperti query pada ya yang ada di SQL tadi teman-teman ya. Ini itu tapi ini variabel teman-teman. Kita membuat variabel connection lalu kita namai connection lalu, kita membuat variabel statement kita namai statement gitu. Tapi connection ini fungsinya untuk mengkoneksikan database-nya tadi dan statement ini untuk mengkonek apa ya? eh query-nya gitu. Langsung saja eh, ke nah ini teman-teman ya tadi kan kita masuk ke mana tadi? Nah ini sebelum kita coding ini kan kita masukkan tadi yang di atas satu ini ada package from data diri sama tadi ada string-stringnya tadi ya kan teman-teman. Nah ini kita memakai try dan catch. Kenapa kok try dan catch? Ini karena berpasangan teman-teman ya. Kalau ada try, pasti ada catch. Ini kayak gimana ya? Kayak for atau enggak if else kalau di Java begitu. Jadi analoginya kalau benar itu memunculkan ini J option pane tadi, kita kan sudah menginputkan import J option pane. Nah, nanti akan muncul show message dialog this database berhasil terkoneksi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau catch ini seperti kalau error, nah ini kalau SQL kan SQL exception tadi kan kalau error kan kalau error si option pane show message akan memberikan message ini yaitu koneksi gagal gitu teman-teman. Nah, kelas for name ini kelas dari namanya yaitu com. Nah, ini teman-teman ya koneksi tadi kita akan mengkoneksikan apa tadi kan public class. Nah, ini ditampilkan di sini namanya com.mysql.cc ini yang terbaru teman-teman ya. Dan ddbc.driver itu. Nah, connection ini kan tadi kita membuat apa ya? Variable connection. Nah, connection ini sama dengan driver manager itu penghubung antara eh, database dengan Java. Lalu get connection, menampilkan koneksi apa? Koneksi ya koneksi yang tadi gitu teman-teman ya. Kan ya ini kan nggak ada, kita kan nggak pakai ini, kita kan cuman apa ya? mm, Mengkoneksikan supaya bagaimana database itu yang ada di SQL ke Java NetBeans-nya teman-teman gitu. Nah, statement ini ya statement mengkoneksikan create statement kayak query-query yang ada di apa namanya di SQL gitu. Nah,
si Option Pen. Nah, ini menampilkan pop-up atau pesan message dialog this kalau database berhasil, ya kan? Kalau benar. Nah, dan kalau kelas tidak dapat diakses atau apa ya? Tadi kan import exception ya. Kalau mengecek apakah itu error. Nah, kalau error ya ini si Option Pen pop up pesan menandakan pesan ini koneksi gagal. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini versi ini kita akan bahas di part kedua gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part 2.